Kei Rapov. Aku hanya bisa menghela nafas ketika harus memasukkan beberapa pakaianku dan pakaian Kak Dinan ke dalam koper. Besok kami sudah harus berangkat ke Bali dalam rangka bulan madu palsu yang sangat digadang-gadang oleh Papa dan Mama untuk kami. Sebenarnya, Papa ingin sekali melihat kami bulan madu ke luar negeri, supaya kami lebih bisa menikmati arti pernikahan yang sesungguhnya. Namun, aku dan Kak Dinan hanya memutuskan untuk pergi ke Bali sekitar 1 atau 2 minggu dengan alasan kalau bulan madu itu tidak perlu harus jauh-jauh. Yang penting adalah bagaimana cara kita menikmatinya saja. Lagi pula, aku rasa Bali adalah tempat yang sangat indah untuk dikunjungi. Buktinya banyak sekali para wisatawan dari luar negeri yang datang ke sana. Ya ampun, Mama papaan sih? Masih niat aja membelikanku lingerie seksi seperti ini. Aku mengomel sendiri ketika melihat beberapa lingerie seksi berwarna merah dan hitam sudah terlipat manis di dalam koperku. Dengan perasaan gundah gulana dan kesal setengah mati, aku pun keluar dari kamar untuk meminta penjelasan dari Mama. Aku mencari-cari Mama ke ruang keluarga dan ruang tamu, namun aku sama sekali tidak menemukannya. Mungkin Mama sedang ada di lantai atas bersama Papa, karena kulihat ada mobil Papa terparkir di halaman rumah. Kok ada mobil Papa ya? Tumben banget sore-sore begini Papa udah pulang dari kantor. Aku pun bertanya-tanya dalam hati kenapa Papa bisa pulang secepat ini. Dengan cepat, kulangkahkan kakiku menaiki tangga lantai atas. Kulihat ruang kerja Papa sedikit terbuka. Mungkin saja ada Mama di sana. Ketika aku hendak masuk, aku melihat Papa dan Mama sedang mengobrol serius. Wajah mereka berdua terlihat tegang. Kuurungkan niat untuk masuk ke dalam, karena takut mengganggu pembicaraan mereka berdua. Pah, Mama sama sekali gak mau kalau Dinan tahu soal masa lalu orang tuanya. Mama tidak mau, Pah. Bentakan dari Mama yang menyebut nama Kak Dinan menghentikan langkahku. Ada apa ini? Masa lalu orang tua Kak Dinan? Memangnya Mama dan Papa tahu siapa orang tua Kak Dinan? Bukannya Kak Dinan diadopsi oleh Mama dan Papa di panti asuhan? Jadi mana mungkin Mama dan Papa tahu siapa orang tua Kak Dinan? Hatiku mulai bertanya-tanya dan penasaran mendengarkan pembicaraan Mama tadi. Aku pun melangkah mendekat ke arah pintu masuk kembali, berusaha mengintip dan mendengarkan dari jauh apa yang sedang dibicarakan Papa dan Mama. Papa juga tidak mau kalau Dinan mengetahui semuanya, Ma. Tapi setelah mendengar kabar dari Ibnu kalau Anita masih hidup, Papa sangat takut kalau suatu hari nanti rahasia kita akan terbongkar. Dan Dinan tidak bisa memaafkan kita. Papa berusaha melonggarkan dasinya kemudian duduk di kursi kerja. Sedangkan Mama hanya tertunduk lesu setelah mendengar perkataan dari Papa. Anita itu siapa? Ingin rasanya aku langsung masuk ke dalam ruangan Papa untuk menginterogasi mereka dengan sederet pertanyaan dariku tentang apa yang mereka bicarakan. Namun aku masih berusaha menahan semuanya, membiarkan Papa dan Mama mengungkapkan hal yang selama ini tidak aku ketahui. Mama kira, setelah kejadian malam itu, Anita memang sudah meninggal. Makanya selama ini Mama tidak memikirkan apapun lagi tentangnya, Pa. Ketika aku sedang serius mendengarkan pembicaraan Mama dan Papa, tiba-tiba saja HP-ku berdering dengan nada yang lumayan keras. Segera aku ambil HP-ku dari saku dan aku matikan. Sama sekali tak kulihat nama siapa yang tertera di layar HP-ku karena aku takut kalau Mama dan Papa tahu diam-diam aku sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Keira? Aku bergeming ketika suara Mama sudah berada tepat di dekat telingaku. Gara-gara nada HP sialan ini aku jadi ketahuan oleh Mama. Ternyata Mama di sini ya. Udah dari tadi aku cariin loh. Ujarku sambil bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. Kamu sejak kapan di sini? Mama sepertinya curiga kalau aku sudah cukup lama berada di sini. Barusan kok, Mah. Tadi sempat nyari-nyari Mama di bawah. Ketemunya malah di sini. Aku berusaha menyembunyikan kegugupanku di hadapan Mama.
Oh, Mama lagi ngobrol-ngobrol sama papa kamu, ngebahas soal cucu. Kami berharap setelah kepulangan kalian dari bulan madu, kami bisa mendengar berita gembira dari kalian. Ujar Mama dengan ekspresi yang dipaksakan untuk terlihat biasa-biasa saja. Dengan kebohongan Mama barusan, aku semakin yakin kalau sebenarnya ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Orang tua yang selama ini aku sayangi dan aku hormati, ternyata menyimpan sebuah rahasia yang sama sekali tidak aku ketahui. Aku semakin penasaran dengan pembicaraan yang dilakukan Papa dan Mama tadi. Dan tentunya, aku harus mencari tahu semuanya. Mengungkap semua hal yang selama ini disimpan sangat rapi oleh Papa dan Mama dariku. Kei Rapov. Sekitar pukul 3 sore tadi, kami mendarat di Bandara Ngurah Rai kemudian langsung dijemput oleh travel agent menuju hotel tempat kami menginap. Saat ini, aku sudah berada di suite room dengan view paling bagus. Dan tentunya Kak Dinan memesan kamar dengan rate paling mahal. Furnitur dan interiornya tanpa celah. Memang sengaja ditujukan untuk tamu yang mengharapkan kesempurnaan. Sebelum berangkat ke Bali, Kak Dinan memang sempat berjanji kalau dia akan menghadiahkanku liburan yang tidak terlupakan. Ya, kami kesini memang bukan berniat untuk berbulan madu. Kami hanya ingin menghabiskan waktu 1 atau 2 minggu tanpa ingin diganggu oleh teror-teror aneh dari mama papa. Semenjak kami menikah, rasanya telinga ini sudah cukup panas untuk mendengarkan kecaman-kecaman yang terlahir dari mulut para tetua kami. Jadi sekaranglah saatnya kami bebas. Kami ingin bersantai, bersenang-senang, dan tentunya ingin menikmati waktu singkat yang sungguh berharga ini. Gimana Kay? Bagus nggak view-nya? Tanya Kak Dinan sambil beranjak dari ranjang yang sedang kami duduki. Kak Dinan melangkah ke arah jendela hotel. Di bawahnya terdapat pantai Kuta yang begitu menyehatkan mata. Bali benar-benar indah, dan aku tak pernah bosan untuk berkunjung ke sini meskipun telah berulang kali. Bagus banget Kak, makasih ya. Aku menghampirinya dan berdiri di sampingnya, menikmati bunyi desiran ombak yang terdengar sampai ke hotel. Kok malah bilang makasih, Kay? Karena selama kehidupanku, aku selalu mendapat yang terbaik dari kakak. Baik dari segi materi ataupun hal-hal lain. Aku begitu beruntung mempunyai kakak seperti kamu. Ya ampun, Kay. Itu udah kewajiban aku kali. Andai saja orang tua aku tidak membuangku, mungkin aku juga akan membahagiakan mereka seperti aku membahagiakan kamu. Mata Kak Dinan menerawang. Tatapannya tiba-tiba kosong. Aku pun tersentak mendengar perkataannya yang sama sekali tidak pernah diucapkannya padaku. Ini pertama kalinya Kak Dinan membahas soal orang tua kandungnya kepadaku. Karena setauku, dia paling anti kalau tiba-tiba ada orang yang menanyakan siapa orang tuanya yang sesungguhnya. Karena dia sangat membenci orang yang telah sengaja membuangnya semenjak bayi. Dia merasa orang yang sudah melahirkannya terlalu bejat untuk dipanggil ibu. Aku pun jadi teringat soal pembicaraan mama dan papa kemarin. Aku memang harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara keluarga Kak Dinan dan keluargaku. Kay, kok malah ngelamun sih? Udah, ayo sana mandi. Perkataan Kak Dinan membuatku tersentak. Aku menatap wajah tampan yang ada di hadapanku. Ya Tuhan, hal apa yang telah dilakukan keluargaku kepada keluarganya? Kakak duluan aja deh mandinya. Aku mau ke bawah dulu. Saat ini aku hanya berniat menikmati angin dan pemandangan indah di pantai Kuta. Maka dari itu, aku menyuruh Kak Dinan untuk mandi duluan. Ya udah deh, jangan jauh-jauh ya, ntar malah nyasar. Memangnya aku anak kecil apa? Tiba-tiba nyasar. Ya sudah, aku mandi dulu ya anak kecil. Ujarnya sambil berlalu ke kamar mandi sambil mengacak-ngacak rambutku untuk kesekian ribu kalinya. Aku berjalan santai di hamparan pasir pantai Kuta. Cuaca hari ini sangat mendukung untuk menikmati pemandangan bagi surga dunia ini. Baju pantai yang aku kenakan melayang-layang kecil ketika hembusan angin menerpaku. Aroma pantai ini membuat pikiranku tenang. Tidak salah keputusan kami untuk berbulan madu palsu di sini. Keira,
Terdengar suara berat menyapaku dari belakang. Kenyamanan dan ketenanganku menikmati aroma pantai hilang seketika saat menoleh ke belakang. Melihat sosok pria yang sudah lama tak kulihat. Sosok pria yang beberapa waktu lalu telah kusakiti hatinya. Ronald? Mulutku seakan hendak terkunci ketika harus menyebutkan nama pria yang pernah ada di dalam hatiku. Kenapa Ronald bisa berada di sini? Bukankah dia sedang di LA melanjutkan S2-nya? Aku hanya bisa berdiri kaku melihat pria yang berperawakan Indo dan sempat kuakrabi begitu lama ini. Kenapa, Keira? Kamu kaget ya kenapa aku bisa berada di sini? Tanya Ronald santai sambil membuka kacamata hitam yang sedang dia kenakan. Mulutku masih saja terkunci melihat sosok pria yang pernah kupacari selama 5 tahun ini. Aku rasanya masih tak mampu untuk mengungkapkan apapun kepada Ronald. Otakku terasa blank dan tak mampu untuk berpikir hal apapun. Aku sudah 1 minggu berada di Indonesia, Kay. Itu kan yang mau kamu tanyakan kepadaku? Apa? Iya, Kay. Aku memang sudah lama berada di Indonesia. Dan tujuan aku ke Bali ini pun untuk mengikuti kamu. Aku ingin mendengar penjelasan dari kamu. Kulihat mata Ronald begitu terluka. Badannya pun lumayan kurusan dari yang sebelumnya. Apa segitu patah hatinya kah Ronald saat aku putuskan? Ronald, sorry, aku harus pergi. Aku berusaha berlari menjauh dari Ronald. Berusaha menghindarinya karena aku takut perasaan ini semakin susah untuk aku hapus. Sangat sulit memang melupakan Ronald yang begitu aku cintai ini. Namun aku sudah menikah dengan orang lain. Tidak ada gunanya juga aku bertemu dengannya lagi. Belum sampai 3 langkah aku beranjak dari Ronald, dia langsung menyergapku dan memelukku erat. Aku berusaha melawan supaya bisa lepas dari Ronald. Namun pelukannya begitu kuat sehingga sulit bagiku untuk lepas darinya. Nald, please, lepasin aku. Ujarku memohon kepada Ronald. Aku tidak mau kalau Kak Dinan tiba-tiba melihatku bersama Ronald dalam keadaan seperti ini. Aku gak bakalan lepasin kamu, Kay, sebelum kamu jelasin semuanya sama aku. Nah, aku itu udah punya kehidupan sendiri. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Oh, jadi gitu. Kamu mau ninggalin aku gitu aja? Ingat, Kay, 5 tahun kita ngejalanin semuanya bersama. Nald, itu masa lalu. Aku gak mungkin sama-sama kamu lagi. Aku udah nikah, Nald. Ujarku dengan nada memelas. Perlahan Ronald pun melonggarkan dekapannya setelah aku memberikan penekanan nada sewaktu mengucapkan kata nikah kepadanya. Membuatku bisa lepas dan menatap wajahnya yang begitu geram padaku. Luka itu benar-benar terlihat gamblang di matanya. Aku harus pergi, Nat. Pergi ke tempat suamiku. Mataku pun mulai berkaca-kaca. Aku pun langsung berusaha menjauh dari Ronald. Aku sangat berharap Kak Dinan bisa datang dan membawaku pergi jauh dari Ronald. Aku takut kalau Ronald masih melihat adanya cinta untuknya di mataku. Aku takut kalau Ronald masih saja mengharapkanku yang sudah terpenjarakan dengan pernikahan yang sebenarnya tidak aku inginkan ini. Kak Dinan yang menyuruhku ke sini, Kay. Langkahku terhenti ketika mendengar ucapan Ronald. Aku menelan ludah, mencoba untuk mengingat-ingat kembali apa yang dikatakan oleh Ronald barusan. Jadi, Kak Dinan yang merencanakan semua ini. Bagaimana bisa dia menyuruh Ronald ke sini?